Hai guys, balik lagi nih sama Angel di channel YouTube-nya Autofam TV. Kali ini di Autofam itu lagi ready stock mobil double cabin dari Nissan. Ini ada Nissan Navara 2.5 DDTi VGS Turbo tahun 2018. Nah, sebelum aja kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu ya. Tongue-tied midnight. You can say all that you want, but you and I were meant for this. You know, sometimes we hide behind this illusion that we're done. Oh, please see that you're wrong in this. I don't fall in love 'cause I'm here tonight. I don't wanna say it, but it just feels right. I took a pill just to pass the time. I wanna stay at the back of your mind. We've seen it all before, and don't get me wrong, but I'm done with these games. But I'll hold on to faith. You and I are stuck on this. I can't seem to let us go. It's not too late. Just show little faith this time. Oke, ini nih ya mobilnya, mobil Nissan Navara 2.5. Untuk tipenya dia tipe VL, udah tipe dan spek yang tertinggi nih. Untuk model ini dia yang 4x4 ya. Kita langsung mulai aja dari bagian depannya dulu. Untuk lampunya di sini Nissan Navara udah pakai LED DRL headlamp. Untuk proyektornya dia pakai proyektor HID lamp ya. Untuk bagian bawah ini udah dilengkapi sama fog lamp. Untuk fog lamp dia bentuknya bulat dan di bagian pinggirnya ada tarikan listrum-nya ya. Untuk bagian tengahnya kita lihat nih, untuk bagian grillnya ini dia udah bentukannya bentukan model-model Nissan sekarang ya, bentuknya V gitu. Ini kalian bisa ngeliat ya, modelnya udah V gitu. Ini pakai aksen listrum, jadi mobil ini lumayan banyak juga listrum-nya. Tapi untuk bagian tengah dia nggak pakai aksen listrum ya, ini tuh kayak warna silver tapi silvernya yang gelap gitu. Untuk bagian tengah ini ada emblem Nissan ya. Untuk emblem Nissan dia cukup besar juga. Karena ini mobilnya juga kameranya udah 360 derajat ya. Jadi di bagian bawahnya ini dekat emblem Nissan-nya itu ada kamera depannya. Untuk bagian depan mungkin kayak gitu. Sekarang kita cek aja langsung ke bagian mesinnya. Oke, next kita lanjut ke bagian mesinnya ya. Untuk Nissan Navara ini untuk cc-nya di 2500 cc. Untuk silinder dia di 4 silinder turbo ya. Untuk tenaganya di 190 horsepower dan torsinya itu di 450 Nm. Untuk mesin dia hampir sama kayak Nissan Terra ya. Di bagian atas ini udah dilengkapi peredam. Bagian kap mesin juga udah dicat ngikutin bodi jadi lebih rapi. Nah, tapi menurut Angel kurangnya itu dari penahannya karena kap mesin ini berat banget gitu pas diangkat. Mungkin kalau dia pakai hidrolik jadi lebih gampang gitu ya. Untuk bagian mesin mungkin udah, sekarang kita langsung cek aja ke bagian sampingnya. Kita langsung lanjut aja ke bagian sampingnya nih ya. Untuk Nissan Navara ini karena mobil double cabin, jadi ini mobilnya panjang banget. Terus selain panjang, mobil ini tuh besar banget. Kalian bisa ngeliat nih ya, itu gede banget gitu. Oke, untuk bannya sendiri, jadi selain mobilnya yang besar, ban yang dipakai ini juga besar banget ya. Untuk ban ini pakai merek Toyo dan ukurannya itu di 305/55, untuk ringnya di ring 20. Kita lanjut lagi ke bagian sampingnya. Nah, ini untuk handle pintu dia pakai model-model tarik ini ya. Untuk aksennya dia di aksen chrome gitu. Ini juga udah smart entry, jadi kalian tinggal pencet aja. Maaf ya guys kalau agak berisik. Ini tinggal dipencet aja untuk lock dan unlock ya. Ini tapi selama kuncinya di dekat kalian ya. Ini kalau udah Angel pencet, ini ke lock nih. Untuk unlock kalian pencet sekali lagi aja, ini udah otomatis kebuka. Untuk bagian pintu, ini ada tarikan listrum di bagian bawah. Untuk bagian atas dia nggak pakai talang air ya. Untuk spionnya udah retract, udah dilengkapi sama lampu sen juga di bagian pinggirnya. Untuk spion dia pakainya aksen listrum ya, jadi mantul nih. Untuk bagian samping mungkin udah ya, di bagian bawahnya ini juga ada footstep-nya karena mobil ini juga cukup tinggi, jadi ini gue bantu kalian buat masuk ke dalam.
Untuk tangki solar dia ada di bagian kiri karena mobil ini mesinnya diesel jadi bahan bakarnya solar. Di bagian belakang ini ada stiker 4-wheel drive-nya. Kita langsung lanjut aja nih ke bagian belakangnya. Oke, ini kita lanjut ke bagian belakangnya ya. Untuk bagian belakang, ini bagasinya nggak ketutup gitu. Jadi bagasinya kebuka gini ya, untuk cabin belakangnya. Untuk tampilan belakang, ini kita bisa lihat di sini di bagian tengah ada emblem Nissan-nya. Untuk bagian kiri ada emblem Navara dan di bagian kanan ada emblem tipenya. Untuk tipe ini tipe yang VL. Untuk stop lampnya belum LED juga ya. Di sini masih bohlam semua. Untuk lampu sen ada di bagian tengah. Bentuknya kotak-kotak gitu guys. Bagian bawahnya lagi ini ada aksen chrome. Chrome-nya besar. Jadi mobil ini tuh sebenarnya banyak banget ya aksen chrome-nya. Untuk kamera mundur ada di bagian sini. Ini kamera 360 derajat juga ya. Ada di bagian depan, bagian belakang, di bagian samping, di bawah spion tadi juga ada. Untuk bukanya kalian bisa bukanya dari handle yang udah disediain di sini. Ini agak berat sih. Tuh. Ini kalian mau bawa apa bisa nih, yang lagi suka sepedahan, ini cocok banget buat kalian karena kalian bisa bawa sepeda, mau sepeda yang gede juga masukkan ke sini. Oke, tadi kan kalian udah ngeliat nih ya untuk tampilan eksterior dari Navara ini. Sekarang jadi bagian interior. Untuk interior ini dia full black gitu ya. Untuk kursinya udah pakai black leather seat. Untuk pengaturan kursinya pun udah elektrik ya. Tapi elektriknya baru kursi driver aja. Ini kalian bisa atur naik turunnya. Untuk naik turun bagian depannya juga bisa. Biasanya kan di belakang doang ya. Ini tuh bagian depannya tuh bisa dinaikin juga gitu. Ini pengaturannya ada di bagian samping ya. Untuk bagian door trim, ini door trimnya juga full black ya, tapi dia belum soft touch, masih hard plastik. Untuk handle pintu pakai aksen leaf chrome. Bagian bawahnya ini di bagian armrestnya udah soft touch ya. Ada aksen silverannya sedikit, ada tarikan silveran di sini. Untuk pengaturan kacanya, yang auto baru bagian driver aja, yang lain belum. Ini ada tombol window lock, tombol lock unlock-nya, untuk central lock-nya ada di bawah sini. Sama ini untuk pengaturan spionnya, karena ini spionnya dari track juga, udah elektrik. Kalian bisa pencet aja dari sini, bisa atur. Untuk bagian kanannya, ini ada kisi AC-nya. Untuk kisi AC dia bentukannya bulat gitu, untuk bagian kanan dan kirinya. Kalau kalian buka, di sini ada cup holder satu buah. Di bagian kirinya ini kalian bisa atur untuk brightness dari tampilan ininya ya, speedometernya. Kalian bisa atur pencahayaannya di sini. Untuk tombol sebelahnya ini ada trip resetnya. Untuk bagian bawah ini untuk buka tangki solar di bagian kiri. Untuk handle yang di bawah ini buat buka kap mesin ya. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian setirnya. Lanjut ke bagian setirnya. Untuk setir dia di sini udah dilapisin kulit. Palang 3 ya setirnya. Di bagian kiri ini untuk pengaturan volume. Terus ini kalian bisa atur juga nih ya untuk MID-nya. Kalian bisa atur di sini. Untuk source-nya juga bisa ya, untuk mode disk atau kalian mau pasang Bluetooth atau mau dengerin radio bisa pencet aja di sini. Untuk bagian kanan ini untuk angka telepon ya, bisa di sini. Nah, ini kalian bisa atur aja untuk mode cancel-nya, kalian bisa pencet di sini juga. Untuk pengaturan setirnya ada di bagian bawah. Untuk setir dia belum teleskopik ya, jadi dia cuma bisa naik turun doang nih. Tinggal dikencengin lagi. Untuk bagian kiri ini untuk pengaturan wiper dan di bagian kanan untuk pengaturan lampu. Untuk lampu udah auto. Untuk tampilan speedometer dia standar sih ya. Cuman kilometernya ini masih 27.000. Kilometernya asli loh ya. Ini kilometer bukan mile. Jadi asli kilometer 27.000 mobil tahun 2018. Untuk tombol start stop engine ada di bagian kiri. Sekarang kita lanjut ke bagian head unit di bagian tengahnya. Ini untuk head unit bagian tengah. Untuk head unit dia nggak terlalu besar ukurannya, tapi ya cukup lah ya. Ini udah touchscreen juga, kalian bisa atur di sini. Untuk toner ini untuk radio ya. Bagian tengah untuk telepon, ini mau pakai HDMI bisa. Ini untuk settingnya.
mau sambungin Bluetooth ini bisa dari sini juga. Kalian bisa atur aja untuk ke menu, tinggal dipencet. Untuk bagian atasnya kalian bisa lihat ya, di sini ada power outlet. Power outlet itu di bagian atas itu. Dan tampilannya ini unik banget ya. Biasa kan kalau mobil-mobil itu kan kayak lurus-lurus doang ya. Kalau ini tuh enggak, dia ada bentukannya nih. Jadi dia lurus, terus ada lekukannya di bagian sini. Jadi AC-nya itu ngarahnya nggak ke tengah, jadi dia ke kanan sama ke kiri. Dan di bagian tengahnya ini ada tombol untuk lampu hazardnya. Untuk pengaturan AC-nya, dia modelnya masih model pencet gini ya, jadi dia nggak screen. Ini tinggal diputar aja. Untuk bagian bawah ada power outlet lagi, jadi power outletnya ada dua, jadi nggak perlu berebutan buat ngecas. Nah ini untuk bagian bawah ini untuk HDMI-nya, atau mau pakai USB bisa colok di situ. Ini untuk pengaturannya juga ya, bisa diatur dari bagian sini. Untuk persneling, transmisi automatic. Di sini dia ada aksen di scrum-nya. Untuk pinggirannya dia pakai aksenan silver. Di bagian tengah ada dua cup holder. Untuk cup holder dia bentuknya nggak bulat ya, bentuknya kotak gitu. Untuk rem tangan juga masih manual. Di bagian tengahnya lagi ada armrest. Armrestnya juga udah soft touch. Dan ada penyimpanan kecil. Di dalamnya juga ada power outlet lagi, lengkap juga remote-nya. Kita next ke bagian dashboard. Untuk dashboard bagian depan, ini dia belum soft touch ya, masih hard plastik. Lengkap juga nih cup holder di bagian kiri. Untuk bagian bawah ini ada laci penyimpanan. Biasanya ada bukunya sih, mungkin lagi disimpan sama admin ya. Untuk bagian atasnya, ini lengkap ya, kaca sama lampu. Lampunya ada di bagian atas, modelnya memanjang gitu. Ya cukup oke sih, kacanya juga lumayan besar. Di bagian tengah, ini ada tempat penyimpanan kacamata. Dan untuk pengaturan lampu. Untuk lampu dia ada LED juga ya warnanya. Ini kalian bisa atur buat lampu bacanya. Untuk tampilan kamera nih, kita coba tunjukin ya tampilan kameranya nih ada di bagian spion. Kita coba ke mode mundur. Nah ini kita bisa ngelihat kamera 360 derajatnya ada di bagian sini. Dia emang nggak full, ada di bagian kiri ya. Mungkin bagian depan cukup ya. Sekarang kita coba nih duduk di bagian penumpangnya. Oke, kita udah duduk di bagian penumpangnya. Ini untuk baris terakhir ya, karena Navara ini cuma ada 2 baris. Cuma menurut Angel ini cukup oke sih duduk di bagian belakang. Walaupun sedikit agak tegak, tapi ini sebenarnya nggak terlalu tegak sih, cukup nyaman. Untuk legroomnya segini ya, nggak sempit-sempit banget gitu. Ini kan kursi depannya terlalu mundur ya, kalau dimajuin kita lebih dapat space yang lebih luas. Untuk bagian atas ini headroomnya juga masih ada sejengkal. Bagian tengah dia nggak ada armrestan, untuk cup holder dia ada di bagian bawah sini nih. Tuh kalian bisa lihat ya, ini tuh bisa ditekuk gitu. Di bagian tengah ini ada AC, tapi kalian nggak bisa atur AC-nya, kalian cuma bisa buka tutup doang. Ini lengkap pocket belakang. Untuk door trim juga hampir sama, cuman bedanya kacanya ini belum auto. Di bagian bawah lengkap cup holder sama door pocket kecil, sama ada speakernya juga. Untuk headrest cuma ada 2 ya di bagian belakang. Mungkin bagian belakang kayak gini aja, di bagian atas ada lampunya, cuma lampu aja nih. Lampunya juga agak jauh sih sebenarnya, kalau duduk di belakang gini agak gelap ya. Oke, jadi gimana nih guys? Kalian kan udah ngeliat nih ya review Angel untuk Nissan Navara 2.5 VL. Kalian udah bisa dapat tipe dan spek tertinggi di harga 400 jutaan. Untuk harga pastinya kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autofam.net. Untuk pajak per tahunnya ini sekitar 6 jutaan. Oke lah ya untuk mobil 2018 dengan pajak segitu. Pokoknya yang tertarik sama mobil ini bisa langsung juga WhatsApp ke nomor Angel di 0613-8787-6800. Atau yang mau kepoin Instagram Angel, kalian bisa aja nih langsung kepoin di @angel_autofam. Yang terakhir, kalian jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Bye!